Assalamualaikum. Di video sebelumnya, saya sudah mengajak teman-teman membahas mengenai dekorasi ruang tamu dan juga ruang keluarga. Kita lanjut ke ruangan lainnya yuk. Mohon maaf sebelumnya, karena kami masih menganut prinsip kuno petuah orang tua zaman dulu, bahwa kamar tidur utama adalah hal yang sangat pribadi. Maka untuk dekorasi kamar tidur, di sini saya hanya menggunakan ilustrasi kamar tidur anak saya ya. Sama seperti ruang tamu dan ruang keluarga, kami hanya mengisi kamar dengan barang-barang yang paling penting saja. Selain karena faktor ukuran kamar yang terbatas, kami juga merasa tidak perlu mengikuti standarisasi kamar-kamar pada umumnya. Misalnya dulu di kamar tidur utama, ada meja rias, padahal jarang sekali terpakai. Akhirnya meja riasnya kami jual dan uangnya dipakai untuk membeli cermin yang bisa kami gantung di dinding. Ternyata dengan memasang cermin di dinding, ruang kamar terlihat lebih luas dan pastinya fungsi cermin untuk berhias pun tentu kami dapatkan. Keuntungan lain mengganti meja rias dengan cermin dinding adalah kamar menjadi tidak sempit karena dimensi cermin gantung tentunya lebih ramping dibandingkan meja rias yang ada sebelumnya. Begitupun dengan furniture di kamar anak saya, hanya ada tempat tidur, lemari pakaian, dan drawer ataupun laci yang juga multifungsi, yaitu sebagai tempat menyimpan buku, meja untuk belajar, dan juga berfungsi sebagai meja rias. Setelah rutin decluttering, barang-barang di lemari kami berkurang drastis. Seperti di kamar saya, kami menggunakan lemari ukuran 3 pintu, dan itu cukup untuk memuat pakaian kami bertiga, yaitu pakaian saya, suami, dan juga bayi kami. Bahkan koper dan juga tas-tas pun masih bisa tersimpan di dalamnya. Sama juga seperti lemari anak saya yang sekarang berusia remaja. Setelah rajin decluttering, ternyata lemari ini sekarang menjadi kebesaran. Karena isinya bisa dibilang tinggal setengah dari ukuran lemari. Sudah ada rencana untuk mengganti lemari yang lebih kecil, tapi saat ini masih belum menjadi prioritas, jadi kami masih tetap menggunakan lemari ini. Begitu juga untuk tempat tidur. Sebenarnya anak saya bisa memakai ukuran single, tapi karena pertimbangan rumah kami sering dikunjungi keluarga yang sering menginap, dan kami tidak mempunyai kamar khusus untuk tamu, jadi kami memutuskan untuk tetap menggunakan tempat tidur ini. Nah, intinya adalah hanya kita yang tahu apa yang kita butuhkan. Jadi, tidak perlu memakai standarisasi desain kamar orang lain atau harus sesuai dengan desain di majalah ataupun lainnya. Buatlah versi minimalis kita sendiri yang selalu mengutamakan fungsi dan merasa cukup dengan apa yang dipunya. Ukuran meja makan ini tidak terlalu besar, namun sangat cukup untuk kami sekeluarga. Terdiri dari 2 buah kursi dan 1 buah bangku panjang. Karena meja makan ini juga sering kami gunakan untuk aktivitas lain seperti bekerja dan juga belajar, maka agar lebih simpel kami memilih tampilan polos ataupun kosong di atas meja makan. Jadi meja ini siap untuk dipakai kapan saja. Dulu sempat menggunakan placemat ataupun tatakan piring. Namun karena ukurannya yang tebal membuat meja makan ini jadi terkesan penuh. Akhirnya sekarang saya menggunakan serbet ini untuk alas piring. Oh iya, serbet ini dulunya ukurannya menurut saya terlalu besar. Jadi saya potong menjadi 2. Nah, 2 buah serbet yang saya beli sekarang menjadi 4 buah alas piring. Menjadikan serbet sebagai alas piring menurut saya lebih simpel karena multifungsi dan juga menghemat tempat saat disimpan. Sebenarnya kitchen set ini adalah desain dari rumah kami dulu sebelum direnovasi. Makanya kalau diperhatikan tampilannya agak sedikit aneh ya, karena memang tidak sesuai peruntukannya. Dulu posisi tempat mencuci piring bukan di sebelah sini,
Tapi karena pertimbangan untuk menghemat dan juga kondisinya dulu yang masih sangat bagus, maka kami putuskan untuk tetap menggunakannya dengan mengganti lapisan luarnya saja. Untuk tampilan dapur saya lebih memilih menyimpan perabotan dan keperluan dapur lainnya ke dalam laci tertutup yang tidak terlihat. Hanya beberapa barang yang ada di luar. Menurut saya, cara ini memberikan kesan bersih dan juga rapi. Sebaiknya hindari dapur dengan banyak pernak-pernik, karena memberikan kesan berat ataupun semrawut. Seperti pengalaman saya sebelumnya yang dulu memenuhi dapur dengan barang dekoratif. Sangat melelahkan menggeser dan membersihkan pernak-pernik setelah selesai beraktivitas di dapur. Karena sebenarnya tanpa pernak-pernik ataupun barang dekorasi, dapur itu pasti sudah terlihat penuh. Karena ada beberapa barang dapur yang memang posisinya harus terlihat ataupun ada di luar laci. Dapur dengan hanya 1 ataupun 2 barang dekoratif menurut saya tidak hanya memberikan kesan bersih dan juga rapi, tetapi juga membuat kita bisa menghemat banyak waktu untuk urusan bersih-bersih. Untuk dekorasi dapur pun kita tidak perlu membeli khusus pernak-pernik lucu. Buah ataupun sayuran yang kita letakkan dalam wadah seperti ini, menurut saya bisa menjadi pilihan yang tepat untuk memberi kesan dapur terlihat lebih ringan dan natural. Menjadikan rumah kita nyaman bukanlah harus memenuhi rumah dengan banyak pernak-pernik. Kita bisa membuat rumah lebih terasa hangat dengan menjalin kebersamaan sesering mungkin dengan anggota keluarga lainnya. Terlalu sibuk mendekorasi rumah dan fokus kepada hal-hal kebendaan, tanpa kita sadari sudah menggerus habis waktu yang mungkin hanya sedikit kita punyai untuk membersamai orang-orang yang kita sayang. Dengan membuat ruangan yang ada di rumah kita lebih tampil apa adanya, bukan hanya memberikan rasa ringan di mata, namun juga rasa bahagia. Karena sekarang kita lebih merasakan betapa kebahagiaan dan kehangatan itu ada di hati yang tidak terikat pada barang-barang ataupun kebendaan. Semoga apa yang saya bagikan bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua ya. Selamat menghabiskan banyak waktu untuk orang-orang yang kita sayangi. Assalamualaikum.